Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mutia Azahra dengan NIM 2210 95 30 18. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, di mana dari mata kuliah Sistem Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Hanalde Andre, STMT. Untuk menjawab soal UTS tersebut itu dikaitkan ke tugas besar kelompok saya, yaitu kelompok 9, di mana untuk judul tugas besar kami yaitu sistem pemantauan untuk pemeliharaan stroberi berbasis IoT. Jadi untuk soal yang pertama itu kami diminta untuk menjelaskan perancangan sistem IoT sesuai dengan pembagian kerja. Di mana pembagian kerja saya itu menjelaskan bagian komunikasi dari tugas besar tadi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai komunikasi. Komunikasi di sini adalah dalam IoT adalah mekanisme pertukaran data yang memungkinkan perangkat fisik atau benda untuk terhubung ke internet dan berinteraksi dengan perangkat lain, platform cloud atau pengguna. Ini adalah fondasi yang mengubah benda pasif menjadi benda bagian dari jaringan cerdas. Di sini juga terdapat beberapa kegunaan komunikasi. Yang pertama itu mengirimkan data sensor, di mana dia mengambil data mentah seperti suhu, kelembaban, kadar gas yang dikumpulkan oleh sensor dan mengirimnya ke server atau cloud. Yang kedua itu menerima perintah, di mana dia menerima instruksi dari cloud atau aplikasi pengguna seperti perintah untuk menyalakan atau mematikan akuator. Lalu yang ketiga itu memastikan konektivitas, di mana dia menjaga jalur komunikasi tetap aktif dan andal untuk pertukaran data yang real time atau sesuai jadwal. Untuk komunikasi di sini saya menggunakan WiFi dalam sistem pemantauan untuk pemeliharaan stroberi berbasis IoT. Jadi, WiFi atau wireless fidelity adalah teknologi jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai media transmisi untuk mengirimkan data secara real-time dari perangkat keras lokal seperti mikrokontroler dan sensor menuju cloud atau server Blink dan sebaliknya. WiFi memiliki beberapa peranan di sini. Yang pertama itu ada konektivitas edge ke cloud, di mana WiFi menghubungkan mikrokontroler seperti Node MCU atau ESP32 yang memiliki chip WiFi terintegrasi ke jaringan internet rumahan atau router dan menjadikannya sebagai gateway antar lingkungan fisik rumah dan dunia maya. Yang kedua itu transmisi data sensor, di mana data yang dibaca oleh sensor seperti DHT22, MP2, LDR dienkapsulasi dan dikirimkan melalui koneksi Wi-Fi ke server Blink untuk diolah dan ditampilkan. Yang terakhir itu adalah akses dan kendali jarak jauh, di mana Wi-Fi memungkinkan pengguna untuk memantau status keamanan rumah dan mengirimkan perintah jika ada kuator dari smartphone di lokasi manapun, asalkan di sana terdapat koneksi internet. Selanjutnya, untuk soal yang pertama itu kan diminta menjelaskan perancangan sistem IoT sesuai dengan pembagian kerja. Di mana di sini perancangan sistem IoT berdasarkan pembagian dari komunikasi, yaitu Wi-Fi. Yang pertama itu dengan transmisi data secara real time, di mana Wi-Fi menyediakan media yang cepat dan andal untuk mengirimkan parameter lingkungan penting seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan kondisi gas yang banyak dikumpulkan oleh sensor ke platform cloud atau Blin. Yang kedua, akses jarak jauh, di mana Wi-Fi memungkinkan pemilik kebun stroberi untuk memantau kondisi mikroklimat tanaman dari mana saja melalui perangkat smartphone atau web. Yang ketiga itu adalah konektivitas gateway, di mana Wi-Fi menyediakan mikrokontroler seperti ESP32 atau Node MCU sebagai gateway yang terhubung ke akses point atau AP lokal atau router untuk mendapatkan akses ke jaringan internet global. Untuk perancangan sistem IoT berbasis
Berdasarkan bagian komunikasi yaitu Wi-Fi itu ada beberapa aspek perancangan. Yang pertama itu ada media transmisi, di mana untuk implementasinya itu Wi-Fi IEE 802.11 B garing G garing N yang berfungsi untuk menyediakan bandwidth yang cukup untuk transmisi data sensor yang ringan secara periodik. Yang kedua itu adalah protokol jaringan TP, TPC atau IP sebagai berfungsi untuk protokol dasar yang memastikan paket data atau data sensor dikirim melalui internet. Dan yang ketiga itu ada protokol aplikasi atau MQTT, Message Message Wing Telemetry Transport, yang direkomendasikan karena efisiensi bandwidth dan komunikasi daya yang rendah dan ideal juga untuk perangkat IoT yang sering mengirimkan update data. Protokol ini menghubungkan perangkat langsung ke server Blin. Yang ketiga, yang keempat itu ada mekanisme data. Detail implementasinya itu ada uplink atau pengiriman data yang berfungsi sebagai microcontroller secara periodik. Contohnya setiap 5-10 detik menggunakan koneksi Wi-Fi untuk mengirimkan data DHT22, MQ2, dan LDR ke virtual pin VPN di Blin. Yang terakhir itu ada autentikasi untuk detail implementasinya itu pada SSID atau password dan auth token, di mana WiFi di mana WiFi memerlukan kredensial jaringan, sementara koneksi ke Blin memerlukan auth token yang memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat menerima data ke proyek. Selanjutnya itu soal kedua, keterkaitan komunikasi dengan bagian lainnya seperti platform dan aplikasi. Yang pertama itu keterkaitan komunikasi atau WiFi dengan platform yang digunakan itu adalah Blin. Yang pertama untuk komponennya itu ada platform Blin yang berperan sebagai penyedia cloud server untuk menyimpan data dan antarmuka visual atau dashboard atau aplikasi. Di mana keterkaitannya WiFi di sini adalah satu-satunya jalur yang memungkinkan data dari kebun mencapai server Blin. Tanpa WiFi, Blin hanya akan menampilkan data nol atau offline. Lalu yang kedua itu adalah fungsi jarak jauh, yang mana berperan untuk pemantauan kondisi suhu, kelembaban, dan cahaya stroberi dari luar lokasi. Di sini WiFi menjamin koneksi secara real time antara perangkat yang ada di kebun dan aplikasi pengguna yang ada di mana saja, sehingga keputusan pemeliharaan dapat diambil segera. Yang terakhir itu ada keamanan data, di mana Blin menggunakan autoken untuk mengamankan komunikasi. Autoken ini diperlukan dan diverifikasi melalui koneksi Wi-Fi saat perangkat pertama kali online dan memastikan data Strawberry digunakan, tidak disalahgunakan. Selanjutnya itu eh, keterkaitan komunikasi dengan aplikasi, yaitu komunikasinya Wi-Fi dan aplikasinya berupa sensor. Yang pertama itu ada DHT22. Data yang diukur adalah suhu dan kelembaban krusial untuk stroberi. Keterkaitannya, DHT22 menghasilkan data lingkungan mikro yang harus segera dikirim melalui Wi-Fi. Suhu kelembaban yang optimal misalnya dari suhu 18 sampai 25 derajat Celcius dan kelembaban 60 sampai 70% sangat penting untuk stroberi. Yang kedua, itu ada LDR sebagai intensitas cahaya atau krusial untuk fotosintesis, di mana keterkaitannya data dari LDR atau lux harus ditransmisikan via Wi-Fi agar pengguna dapat memastikan apakah tanaman menerima intensitas cahaya yang cukup, yang merupakan variabel penting dalam smart farming. Yang terakhir itu adalah MQ2, uh, di mana data yang diukur adalah konsentrasi gas atau asap LPG atau hidrogen. Terkaitannya itu WiFi
meskipun kurang spesifik untuk pertumbuhan stroberi, MQ2 dapat berfungsi sebagai sensor keamanan. Misalnya mendeteksi asap atau kebakaran di rumah kaca atau ruangan tertutup. Eh, data 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 yang dikirim via Wi-Fi untuk memicu notifikasi peringatan dini di aplikasi Blend. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.